Shalom Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi sudah siap untuk beristirahat kalau saudara di Australia. Tetapi kalau saudara di belahan bumi lain dan oleh providensi Tuhan diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan ini dan saudara masih beraktivitas, saya mengucapkan selamat beraktivitas biar kita terus semangat di dalam menjalani hari-hari kita. Saudara, hidup bisa jadi membosankan tergantung dari sudut pandang kita melihat dan memandang kehidupan. Karena itulah hari ini kita diingatkan lagi mengenai pentingnya kemurahan Tuhan yang kita perlu miliki sebagai lanjutan dari seri kemurahan hati yang kita belajar di sepanjang bulan ini di dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan hari ini kita belajar dengan judul Kemurahan Tuhan dan Transformasi Hidup. Kita membaca dalam Roma 12 ayat 1. Di sana dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, dalam ayat ini Paulus setelah menjelaskan berbagai macam doktrin dan posisi kita sebagai orang percaya di dalam kitab Roma dari pasal 1 sampai 11 dan mulai dari ayat 12 dan selanjutnya Paulus memberikan hal-hal yang sangat praktikal di dalam kehidupan kita. Dan doktrin atau ajaran itu akan menentukan kita dalam praktek atau hidup praktis kita. Kalau kita tidak mengerti ajaran dengan baik, maka hidup kita tidak benar. Tetapi kalau kita sudah mengerti dan menerima ajaran yang baik, maka kita akan mengalami transformasi hidup secara otomatis dengan kuasa Roh Kudus. Karena itulah dalam pasal Roma 12 ayat 1 ini Paulus membuka dengan pernyataan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara, perubahan hidup, persembahan hidup kita yang terbaik yang Tuhan berikan itu harus terjadi karena atau demi kemurahan Allah yang besar dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi ibadah kita yang sejati bila kita melakukannya. Dan kalau saudara melanjutkan di dalam ayat yang kedua, Paulus mencatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa kita harus berubah. Kata berubah di situ adalah metamorfo, atau dari kata ini kita mengenal satu proses yang bernama metamorfosis, artinya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti kupu-kupu yang dimulai dari ulat, kepompong dan seterusnya sampai menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu bisa melewati dan hinggap di tempat kotor, tapi ia tidak mungkin kembali menjadi ulat. Saudara, inilah hidup kita. Tuhan menghendaki kita mengalami perubahan hidup hari demi hari, yang kita sebut dengan sanctification, yang kita harus terus berprogres hari demi hari dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Mari saudara, sadari kemurahan Tuhan ini dengan hidup bertransformasi. Sadari kemurahan Tuhan ini dengan mengalami hidup yang berubah hari demi hari, sehingga hidup kita tidak sama lagi seperti orang-orang lain, seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Mari belajar melihat diri kita sebelum kita beristirahat seperti malam ini. Sangatlah baik untuk kita menguji hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mengalami perubahan hidup? Apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari? Inilah cara yang baik untuk kita membalas kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, di dalam rahmat-Nya yang luar biasa.
Tidak ada gunanya rahmat Tuhan itu bagi kita kalau itu tidak membawa perubahan hidup dan transformasi hidup ke dalam diri kita. Seluruh kebaikan Tuhan harus kita responi dengan makin hari menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang istirahat kita, sehingga kita tetap memuliakan Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.